Gitu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Maziah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam mengenai sholat dan puasa. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Aisyatu Tahiyah Nafsatul Muna, lalu ada I'ana Tunisa, ada Putri Aprilinda Dewi, dan Septia Ayu. Di sini topik bahasan kita ada 4. Yang pertama, pengertian, rukun, dan syarat sah sholat. Lalu ada tata cara dan hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang ketiga ada pengertian, rukun, dan syarat sah puasa. Dan yang keempat ada macam-macam dan hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk topik pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Septia Ayu. Kepada Septia Ayu, saya persilahkan. Oke, pengertian sholat, rukun, dan syarat sah sholat. Pengertian sholat dan rukun sholat. Sholat atau sholat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan sholat di dalam Islam sebagai rukun Islam yang kedua. Sedangkan rukun sholat adalah setiap perbuatan dan perkataan yang akan membentuk hakikat sholat. Rukun sholat itu ada 13, 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri bagi yang mampu, 4 membaca surat Al-Fatihah, 5 rukuk, 6 iktidal, 7 2 kali sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 membaca tasyahud, 10 duduk ikhtisyari ketika membaca tasyahud, 11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, 12 sholat, 13 tertib. Oke, terima kasih Septia. Selanjutnya, Untuk syarat sah sholat itu ada masuk waktu sholat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, tempat, dan pakaian, menutup aurat, dan menghadap kiblat. untuk selanjutnya ada tata cara melakukan sholat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tata cara melakukan sholat itu sama seperti tadi yang dijelaskan oleh Tia pada rukun sholat. Yang intinya yang pertama itu kita harus wudhu. Kita wudhu itu merupakan syaratnya sholat ya, karena kalau kita nggak wudhu itu kita nanti jadi tidak sah untuk melakukan sholat. Lalu yang kedua menghadap kiblat. Kiblat kita itu kebetulan menghadap itu ke barat karena Ka'bahnya menghadap ke barat. Lalu ada takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, lalu membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'annya kalau bisa divariasi, jangan cuma itu saja, jangan cuma Al-Ikhlas dan Al-Nasr saja, tapi kalau bisa divariasi. Lalu ada ruku, tumak ninah itu apa ya? Intinya kita harus khusyuk gitu. Ruku, itidal, sujud itu kita harus khusyuk. Dan semuanya juga harus khusyuk sih. Lalu ada duduk di antara dua sujud, bangkit dari sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, 12 salam, dan yang terakhir tertib. Tertib itu artinya kita harus melakukannya urut dari awal, jangan lompat-lompat seperti kita habis takbiratul ihram lalu langsung ruku. Setelah ruku nanti kita membaca Al-Fatihah itu namanya bukan tertib ya. Lalu ada hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 11, yaitu yang pertama terkena najis. Nah, najis itu baik najis ringan, najis sedang maupun najis besar. Itu semuanya bisa membatalkan sholat. Lalu yang kedua ada berhadas, hadas bisa hadas besar dan hadas kecil itu membatalkan sholat juga. Lalu terbukanya aurat, terbukanya punggung tangan itu juga bisa membatalkan sholat. Lalu berbicara dengan sengaja. Waktu kita kecil kan kita pasti sering kan sholat taraweh gitu, ngobrol sama teman itu sebenarnya menurut saya itu udah batal. Tapi karena kita masih kecil, jadi kita belum tahu.
Cuma kalau sekarang kita sudah tahu dan mengerti apa ya hal-hal yang membatalkan sholat, termasuk berbicara dengan sengaja, maka jangan berbicara dulu ketika sholat. Lalu niat sholat berubah, mengurangi rukun sholat, misal mengurangi rukun sholat, tadi ada 13, tapi kita melaksanakan hanya 10, kita menghilangkan tasyahud awal, itu bisa membatalkan sholat. Lalu bagaimana jika kita lupa apa di antara sholat tersebut, gerakan sholat tersebut ada yang lupa, kita nanti di akhir setelah tasyahud akhir kita bisa melakukan sujud syahwi atau sujud tilawah itu. Lalu ada membelakangi kiblat, terus banyak bergerak, murtad, tertawa, makan atau minum. Selanjutnya ada pengertian puasa. Silahkan. Baik, untuk pengertian puasa adalah secara bahasa dan secara syarok, yaitu untuk secara bahasa adalah sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis berasal dari kata asyam atau asyaum yang berarti menahan diri dari sesuatu. Untuk secara syarok yaitu puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari karena perintah Allah semata-mata dan disertai dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, untuk rukun puasa ada dua, yaitu yang pertama, niat melaksanakan ibadah puasa. Waktunya yaitu pada malam hari, sejak waktu maghrib sampai waktu fajar. Jadi untuk melakukan niat itu mulai dari setelah maghrib sampai waktu fajar. Jadi jika sudah pagi itu sudah tidak diperbolehkan untuk meniatkan puasa. Yang kedua adalah meninggalkan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar di waktu subuh sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Selanjutnya, untuk syarat sah puasa adalah dibagi menjadi 4, yaitu beragama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan dikerjakan pada waktu yang diperkenankannya puasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Iya, macam-macam puasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi puasa wajib itu ada puasa Ramadan, yaitu sebulan penuh, puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan yang wajib bagi setiap umat muslim yang balik. Perintah tersebut dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada puasa nazar. Puasa nazar itu puasa yang dijanjikan oleh diri sendiri ketika meniatkan suatu hajat. Ketika hajat tercapai, wajib hukumnya bagi yang berjanji untuk menunaikan puasa. Bagi yang tidak sanggup menjalankannya, ada alternatif untuk membayarnya, yaitu dengan memberi 10 dan dengan memberi makan 10 orang miskin, terus memerdekakan 1 orang budak atau memberi 10 pakaian orang miskin. Selanjutnya ada puasa denda atau kafarat, yaitu puasa yang dilakukan setelah seorang muslim bermaksiat atau berdosa. Dalam kata lain, puasa penebusan atau atas pelanggaran yang dilakukan. Jumlah puasa yang ditunaikan tergantung pelanggaran yang dilakukan. Bahkan ada yang 60 hari berturut-turut. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang tidak wajib dikerjakan. Jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak, maka tidak mendapat dosa. Puasa sunnah ada puasa Syawal, yaitu Syawal merupakan nama setelah bulan Ramadan. Puasa Syawal adalah puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Bisa dilakukan secara urut mulai dari hari kedua Syawal ataupun bisa tidak dilakukan berurutan. Kemudian ada puasa Arafah, puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang sedang tidak berhaji. Bagi yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan
untuk puasa pada hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Keistimewaan puasa Arafah yaitu dihapuskan dosa tahun lalu serta dosa yang akan datang. Kemudian ada puasa tarawiyah. Puasa tarawiyah itu seperti puasa Arafah. Puasa tarawiyah termasuk puasa 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah yang diutamakan. Tepatnya jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Puasa ini sangat dianjurkan. Menurut hadis, puasa di hari ini dapat menghapuskan dosa sepanjang tahun yang telah lalu. Istilah tarawiyah berasal dari kata tarawah yang berarti membawa bekal air. Karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal air zam-zam untuk persiapan Arafah dan menuju ke Mina. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Berawal ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari-hari tersebut. Karena di hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Keutamaan berpuasa Senin Kamis ini adalah karena kedua hari tersebut adalah hari terbukanya pintu surga. Hadis riwayat Muslim juga mengungkapkan bahwa di hari tersebut dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Kemudian ada puasa Daud. Puasa Daud merupakan puasa unik karena pasalnya puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling atau sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud. Puasa jenis ini sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini dapat dilakukan pada hari apa saja, termasuk hari Jumat. Namun, hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa tetap harus dihindari. Beberapa hari tersebut diantaranya adalah 10 dan 11-13 Dzulhijjah. Kemudian ada puasa Asyura. Bulan Muharram adalah bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa, boleh di awal bulan, pertengahan, ataupun di akhir. Namun puasa paling utama adalah adalah pada hari Asyura, yakni tanggal 10 pada bulan Muharram. Puasa ini dikenal dengan istilah Yaumu Asyura, itu yang artinya hari pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Kemudian ada puasa Ayamul Bid. Puasa ini lebih utama dilakukan pada Ayamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriyah atau bulan pada kalender Islam. Ayamul Bid mempunyai arti hari putih karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Kemudian yang terakhir ada puasa Sya'ban atau yang disebut Nisfu Sya'ban. Tidak ada bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan. Bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Satu-satunya adalah dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Lubang tubuh untuk, setahu saya lubang tubuh untuk cowok itu ada 10, lalu cewek ada 11 atau 12. Lalu ada haid atau nifas, itu bagi perempuan. Hilang akal, gila, berhubungan badan. Lalu ada muntah dengan disengaja, makan dengan disengaja, minum dengan disengaja. Lalu keluar air mani, lalu murtad atau keluar Islam, dan memasukkan obat ke dalam kubul dan dubur. Kubul dan dubur itu termasuk lubang tubuh itu ya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf
kepada Bu Maziah dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.